Selamat menyaksikan. Suatu saat, negeri ini pasti akan merdeka. Merdeka atau mati. Di tengah hidup itu derita-derita, lahir lagi nyawa pertama, disuruh teriak dalam senyap kebutuhan. 13 April, Priyangodo Supriyadi Nana. Tangisnya bukan ratap biasa, melainkan janji pada tangan merdeka. Udara pertama yang dia hidup masih berbau debu jajanan. Namun di dalam masih kecil itu tertanam bara perlawanan. Ia bukan sekedar anak desa. Ia sungguh di ujung senja yang kelak akan merupakan peran turun, membagikan jiwa yang terluka. Tokoh cerdas bangsa Indonesia. Tambatan suku semakin mengangkat cakap akhirnya, dan di dalam pendewasaannya gemercik api mulai tumbuh hingga pada akhirnya tirani menemukan jalan kemerdekaan. Maka tergeraklah ia pada mereka sebuah organisasi militer di bawah Medan Kupo, Bogor, 1943. Silakan berikan kepalanya. Arigatou gozaimasu. Namanya Pak? Kami mengenal siapa? Supriyadi, Tuan. Dari Deska. Nendra Pak, umur? Siap, 20 tahun.
Benda ini kita foto baru kah? Apakah kamu pernah ikut militer sebelumnya? Ada deh. Baiklah. Silahkan berganti pakaian. Arigatou gozaimasu. Siapa yang ngomong? Bos itu. Ayo, ayo. Semangat. Ismail. Ayo. Nama siapa? Berani. Ayo. Bagaimana? Daftar aku. Baik saja. Ya. Ya. Berani. Masuk. Ismail, bagaimana? Lanjutan nanti kita pelatihan. Ini kita akan latihan sebelum. Apa ada yang lain? Tidak ada. Berani. Ayo. Bos itu. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Kalian dengar baik-baik. Peta ini pasukan penting sekali. Disiplin taat setia harus ada di diri kalian masing-masing. Kalian dengar baik-baik. Nippon datang ke sini bukan hanya untuk berperang. Tidak. Kami datang untuk memberikan kalian kebebasan. Kebebasan bagi bangsa Asia. Kalian tahu, Indonesia adalah negara yang kaya raya dan juga makmur. Tetapi, selama ini kalian hanya dijadikan budak dan juga alat bagi bangsa Barat. Maka dari itu, Nippon datang ke sini untuk membebaskan kalian. Wakarimashita? Hai, Wakarimashita. Ayo, kamu kenapa jauh saya? Maaf, tidak tuan. Sekarang begitu apa kamu mengerti? Siap, paham. Bagus, bagus. Mari kita bebaskan Asia bersama-sama. Yang akan kami perjuangkan. Nippon Jaya Asia. Nippon Indonesia. Nippon Indonesia. Baiklah. Besok kita bertemu untuk latihan. Dua. Arigatou gozaimasu. Seiring berjalannya waktu, pelatihan yang keras mulai menguji ketahanan fisik dan mental para calon terhadap mereka. 93. Ayo, lanjut. Benar, Bu. 96. Bagaimana sih? 97. 98. 99. 100. Ayo. Konnichiwa minasan. Selamat. Kalian telah melewati ujian yang berat ini. Tapi ingat, ini baru awal dari perjalanan kalian. Disiplin adalah hidup. Tidak ada tempat bagi kelemahan sendiri. Kalian akan menjadi pemimpin, bukan hanya untuk Nippon, tapi untuk Asia. Baiklah, kalau begitu, saya akan bacakan nama-nama serta area daerahnya. Supriyadi di Blitar, Muradi Soro, Ismail dan Mansur Yogyakarta, dan si saya. Kalian akan datang sini. Mengerti? Siap, mengerti. Bagus, kalian boleh buat.
Mereka ini sudah berlebihan. Kekejaman yang mereka lakukan itu selalu saja ditutup oleh janji manis yang mereka ucapkan. Ini pun salah itu. Mereka benar-benar tak punya hati nurani ya. Benar, sakit rasanya. Melihat orang mantan kota kita berdiri seperti ini. Sudahlah, ayo kita segera pergi. Tidak ada gunanya kita merajau seperti ini. Baiklah. Apa-apaan ini? Ini benar-benar keterlaluan. Apa mereka sudah menganggap bangsa kami sebagai manusia? Jadi, semua hal yang kami lakukan selama ini hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Dan janji-janji yang mereka ucapkan hanyalah omong kosong. Ini tidak bisa dibiarkan. Saudara-saudaraku seperjuangan, sudah 5 bulan agaknya kita berpisah. Masing-masing menunaikan tugas di tempat penugasan yang berbeda. Namun, aku yakin semangat juang dan tekad kita untuk membela tanah air tetaplah sama. Bahkan semakin membara di tengah penderitaan rakyat kita, di bawah belenggu penjajah. Aku menulis surat ini dengan hati yang berat, namun juga penuh keyakinan. Sudah saatnya kita bertemu kembali, bukan sekedar untuk nostalgia, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu masa depan bangsa kita. Aku mengundang kalian untuk datang ke Batalion Blitar pada 12 September dini hari. Datanglah dengan hati-hati. Pastikan tidak ada yang mencurigai pertemuan ini. Keamanan dan kesuksesan rencana kita bergantung pada kerahasiaan dan kesatuan kita. Aku percaya kita semua merasakan hal yang sama, bahwa kesabaran telah habis dan tindakan harus segera diambil. Mari kita satukan pikiran dan kekuatan untuk menentukan langkah terbaik bagi perjuangan rakyat kita. Sampai berjumpa saudara-saudara. Semoga semangat perjuangan selalu menyertai kita. Blitar, 6 September tahun 44. Hormatku, Supriyadi. Arya! Siap, Tuan. Perbanyak surat ini dan segera sampaikan kepada mereka. Baik, Tuan. September 1944, Saudaraku Supriyadi mengumpulkan komandan-komandan batalion dari berbagai daerah di sekitar kampung Kota Blitar. Dalam pertemuan rahasia ini, mereka merencanakan aksi revolusi kemerdekaan Indonesia melalui pemberontakan terhadap Nippon. Ayo, Bu.
Hai Bu. Selamat datang. Lama kita tak berjumpa. Terima kasih sudah menerima undangan pertemuan ini. Tentu, hormat kami, Bung. Silakan duduk tuan-tuan. Silakan diminum. Senang sekali saya bisa bertemu dengan rekan lama. Jadi, ada keberatan kamu memanggilkan ke sini, Bung. Jadi begini Bu. Apa kalian sudah melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini? Nippon selalu semena-mena terhadap rakyat kita. Debar ini, Bung itu. Mereka ini, lama-lamaan kita mulai melihat watak asli mereka. Betul, Bung. Mereka sudah berlebihan. Kita tidak bisa terus-terusan berada di bawah bayang ini. Maka dari itu tuan-tuan, hari ini kita berkumpul di sini bukan tanpa makna, tetapi kita akan bahas sebuah rencana besar, rencana yang akan mengobarkan revolusi bangsa Indonesia. Aku paham maksud dari surat itu. Betul. Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Setuju. Rakyat kita semakin menderita. Di wilayah saya, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah. Kelaparan di mana-mana. Sudah saatnya kita bertindak. Namun, perlawanan ini bukanlah yang mudah. Dan Nippon itu memiliki persenjataan yang lebih kuat. Sedangkan yang kita miliki hanyalah barang menurut mereka sampai bekas yang kita pungut. Benar juga. Lalu, bagaimana cara kita sekiranya untuk melawan mereka? Perjuangan diplomasi Bung Karno dan rekan-rekannya pun bahkan tidak membuahkan hasil. Banyak terjadi pertempuran akhir hari ini. Berbagai daerah melakukan perlawanan. Apakah kita mau melakukannya juga? Kalian yang benar. Namun untuk kali itu, kita membutuhkan banyak persiapan. Maka kita harus menyusun strategi yang matang. Bagaimana? Baiklah, ayo kita lakukan. Namun, kau sendiri apakah sudah memiliki siasat akan hal ini, Bu? Saya juga masih bingung akan hal itu. Apa kalian ada ide? Bagaimana jika kita menyerang tempat peristirahatan dan membuka mereka? Namun, ini cukup bahaya. Ide yang menarik itu. Kalau begitu, di Hotel Sakura. Yang saya tahu, disitulah tempat mereka melepas penat dan mencukupi pasokan senjata mereka. Ini cukup resiko. Bisa mampus kita dibuatnya jika kita menyerang dengan ceroboh. Bagaimana jika kita menyerang mereka saat langit gelap? Bagaimana menurut tuan-tuan? Bagaimana jika penyerangan kita lakukan setelah fajar menyingsing, Bung? Menarik, taktik seperti itu bisa menjadi gelombang hutan untuk mereka yang sedang beristirahat. Benar. Menurut saya itu adalah waktu yang paling tepat dan sesuai. Pada malam hari, kondisi fisik para pasukan Nippon cenderung kelelahan setelah seharian bertugas. Saya mengerti. Mungkin pada saat seperti ini juga merupakan hal yang menguntungkan bagi kita. Pencahayaan yang kurang akan memudahkan kita untuk bergerak dan masuk lebih leluasa. Tentu, hal ini juga memungkinkan kita untuk melanjutkan perlawanan atau mundur dari diperlukan. Sepakat, Bu. Penyerangan pada malam hari bisa mengurangi dampak besar bagi rakyat sipil. Baiklah, ya seperti itu. Semoga rencana ini berjalan dengan baik. Terima kasih tuan-tuan. Baiklah, kami izin pamit. Baik, hati-hati juga. Sampai jumpa, Bu. Di kediaman Bung Karno di Surabaya yang sederhana, lampu minyak yang redup menerangi ruang tamu yang sempit. Cahayanya yang berkedip menari di dinding, mengungkap wajah-wajah lelah yang penuh tekad. Saudarko Supriyadi dan saudarko Mansur berdiri di depan peta Pulau Jawa yang penuh dengan tanda-tanda celah. Baiklah, silakan. Namun, agar lebih tuan sekalian, sebaiknya ruangan saja ingat kita untuk orang ini.
Mansur, tolong pegangan saya. Yang bisa hukum rakyat semacam mereka dipukuli, kelaparan, diperbudak, kita bergarang, tak tahu lagi bisa melawan. Benar apa yang dikatakan Mansur. Apa kau tega melihat penderitaan rakyat yang ada di itu? Kalian kira kami tidak bersandung yang sama? Namun dia sekarang, para petani Jepang sudah mengatakan rencana ini. Jika kalian ceroboh, mereka akan menghabisi kalian. Kalian semua bersatu. Semuanya, mohon tenang dulu. Duduklah terlebih dahulu, Bung Mansur, Bung Supri. Kami mengerti maksud kalian. Tapi, kami melakukan ini bukan tanpa alasan. Kami melakukan ini juga demi kebaikan kalian. Demi kebaikan bangsa Indonesia. Kami memiliki rencana untuk melakukan diplomasi. Untuk mengurangi pertumpahan darah yang sia-sia. Bung Mansur, Bung Supri, tolong bantu kami untuk melaksanakan rencana ini. Lalu apa, Bu? Apa jaminannya? Apa kalian yakin jika diplomasi itu bisa berhasil? Bung, percayalah, jika kita bersatu di meja perundingan, kita bisa memojokkan mereka. Tapi, jika kita terpecah belah, mereka akan mengejar kita lebih dalam. Saya setuju. Melalui jalan diplomasi, besar kemungkinannya mereka yang menekan kita. Baiklah, dia begitu. Saya serahkan rencana ini kepada Anda dan sekalian. Berjuanglah demi nama bangsa kita. Baiklah, sementara waktu kami akan maklum. Namun Bung Karno, Bung Hatta, jika diplomasi ini tidak membuahkan hasil, kami siap bertempur sampai akhir. Tenang saja, kalian bisa mempercayakan hal ini kepada kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Presiden. Pertemuan Beberapa dari kalian telah dituduh melakukan pengkhianatan. Bagi nama-nama yang saya panggil, harap maju ke depan saya. Hasim Siajang, Puang Side dan Darmo Bagus. Hasim Siajang. Benar, Tuan. Harian kalian tuduh melakukan penggagalan panen demi melawan kekaisaran. Itu adalah pengkhianatan. Sungguh Tuan, kami tidak bermaksud untuk melawan Tuan. Padi kami gagal panen karena banjir Tuan. Baik. Diam! Darmo Bagus. Benar Tuan. Sungguh, kami cuma petani Tuan. Kami tidak tahu apa-apa soal pemberontakan. Sip, Haito. Puang Side. Cepat! Mau jujur atau mati? Saya bersumpah Tuan, kami tidak berbohong. Oke, baiklah. Terima kasih atas kejujurannya. Terima kasih Tuan. Haito, makasih. Ayo, pergi.
PK untuk memperjuangkan dan membela hak-hak bangsa Indonesia. Ini bisa dibiarkan. Ada apa? Lihat, coba, kami kejar. Kita tidak boleh berhenti seperti ini. Lawanan, lakukan. Jadi, kemarin itu benar. Kalau mereka juga membantai banyak kita bersalah di banyak desa. Kita ganjang saja di jalan itu. Gua rasa tadi kita akan mati dalam 12 akhir. Betul, Bu. Harga diri bangsa kita dipertaruhkan. Benar, teman saya juga menjadi korbannya. Dukung gantung atas tuduhan pemberontakan. Ini tidak bisa dibiarkan. Cepatnya akan kita lakukan penyerangan. Beritahukan berita ini kepada pasukan kita dan juga rekan-rekan dari batalion yang lain. Sama seperti strategi yang pernah kita bahas pada saat itu. Kita laksanakan pada dini hari, pada tanggal 14 Februari. Baiklah, Bu. Lari terbentuk, bahkan bagi mereka lebih baik mati daripada tidak berjuang sama sekali. 14 Februari 1945, tepat pada tengah malam, para pejuang PK mulai mempersiapkan diri. Persenjataan yang sudah disiapkan sejak 2 hari sebelumnya benar-benar siap untuk digunakan. Saudara Supriyadi dan para kawan Peter Blitar menyemangati para pasukannya. Semangat perjuangan mereka semakin menggebu. Ayo kita lanjutkan mereka. Gaya, habiskan. Tepat pada pukul 3 fajar dini hari, serangan pertama resmi diluncurkan. Sarang biru. Ayahku kita. Cepat. Sitsuresi, Mas. Tinjau. Komandasi Supriyadito Muradi datang. Konoyara! Berani-beraninya kalian melawan kekaisaran. Kalian pikir siapa diri kalian? Kami yang bukan siapa-siapa, tapi kami tahu siapa yang kami lawan. Lebih baik mati berdiri daripada hidup tunduk pada penjajah. Berusaha! Dasar kurang ajar! Kalian akan berbicara juga ketika peluru mendari di kekuatan kalian. Kau bisa tergantung kami, tapi tidak akan melawan kami. Kalian sudah terlambat. Rakyat sudah bangkit. Moi, eksekusi mereka sekarang. Tinjau. Di sini. Soda, tembak mereka di sini. Kami mati sebagai manusia. Dan hidup selamanya sebagai pahlawan. Merdeka atau mati. Tembak! Oh, kalian tahu sesungguhnya tidak ada kemerdekaan bagi bangsa yang malas.
selesai nih. Itu Lihat